Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, satu hal yang pasti di dunia ini adalah bahwa orang-orang yang bertahan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus akan berakhir kepada keselamatan yang kekal, surga yang mulia. Tetapi orang yang tidak bertahan dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus akan berakhir dalam neraka yang mengerikan. Tentu saja setiap kita rindu supaya kita tetap ada dalam Tuhan, kita tetap bertahan dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap bertahan, kita tetap kuat dalam Tuhan, sehingga kelak kita akan masuk ke dalam surga yang mulia. Kalau saudara rindu tetap bertahan di dalam Tuhan, apapun yang saudara alami di dalam kehidupan saudara, ada pesan firman Tuhan yang penting bagi saudara, pesan suara Tuhan yang akan menguatkan kehidupan saudara. Pesan suara Tuhan yang kita renungkan di dalam video ini adalah dari Filipi pasal 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Saudara, kalimat ini adalah kalimat Paulus yang dia tegaskan kepada umat-umat Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui Paulus untuk menguatkan umat-umat Tuhan, untuk memberi petunjuk bagi umat-umat Tuhan bagaimana menjalani kehidupan. Saudara, Paulus berkata di sini bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia berkata segala perkara. Paulus menyebut segala perkara setelah sebelumnya dia menjelaskan bahwa dalam kehidupannya dia seringkali mengalami berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, mujizat Tuhan, campur tangan Tuhan. Tetapi Paulus juga menjelaskan sebelumnya bahwa ada kalanya dia kekurangan, ada kalanya dia menderita, dan kemudian pada akhirnya dia rangkum kedua sisi tersebut dengan kata segala perkara. Artinya apa? Segala perkara yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah baik keadaan senang, baik situasi sulit. Dan dalam semuanya itu Paulus berkata bahwa dia sanggup menanggungnya. Segala perkara baik susah, baik senang, Paulus sanggup menanggung sehingga dia kuat dan akhirnya dia tetap bertahan sampai akhir kehidupannya. Nah saudara, hidup ini bukan masalah senang atau susah. Senang dan susah akan selalu datang silih berganti. Tetapi hal yang paling penting dalam kehidupan ini adalah masalah apakah kita kuat dalam iman atau tidak. Baik senang tetap kuat dalam iman, baik susah tetap kuat dalam iman. Karena kalau kita senang, itu berpotensi untuk kita akhirnya beralih kepada dunia ini, perhatian kita beralih kepada dunia ini dan meninggalkan iman. Itu banyak sekali terjadi. Dan kalau kita susah, begitu banyak orang juga karena penderitaan akhirnya meninggalkan imannya. Sebagai hamba Tuhan, saya sudah melihat itu banyak sekali terjadi, saudara. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang dulu hidupnya susah, lalu kemudian berdoa, berusaha, berdoa, berjuang, dan akhirnya hidupnya diberkati luar biasa. Tetapi yang sangat menyedihkan adalah setelah hidupnya diberkati luar biasa, akhirnya dia hidup dalam dosa. Berkat yang dia terima, berkat Tuhan yang diberikan kepada dia digunakan untuk hidup dalam dosa, dan yang demikian pada akhirnya berakhir kepada kehancuran. Itu banyak sekali terjadi, saudara. Dan ada orang-orang yang juga pada akhirnya tidak kuat
pindah dan tidak tetap ikut Tuhan. Kenapa? Karena mereka berlarut-larut dalam penderitaan. Saya juga pernah mengalami ada orang yang sakit, dia minta doa, dia beribadah, dia minta doa, tetapi oleh karena kehendak Tuhan tidak terjadi mujizat, tidak terjadi kesembuhan. Dan akhirnya dia berkata bahwa kalau aku tidak mengalami mujizat, aku tidak sanggup, dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Sedangkan ada orang juga yang datang dengan penyakit hampir sama, tetapi dia mengalami Tuhan, dan akhirnya dia meminta doa, dia dipulihkan sedikit demi sedikit, tetapi akhirnya kambuh. Tetapi saat kambuh dan menderita, dan pada akhirnya dia meninggal, sebelum meninggal dia menegaskan, saudara, bahwa kebaikan Tuhan sudah begitu besar dia alami melalui keselamatan yang dia terima, dan dia bertahan sampai mati. Saya pikir itulah masalah dalam kehidupan, itulah yang terpenting dalam kehidupan, bertahan sampai mati. Baik senang, bertahan sampai mati. Baik susah, bertahan sampai mati. Beban berat, penderitaan melanda kehidupan, bertahan sampai akhir hidup. Saudara, hari ini apa yang saudara alami dalam kehidupan saudara? Adakah saudara hari ini mengalami dalam kehidupan saudara, saudara diberkati, hidup saudara nyaman, hidup saudara tenang, damai, tentram? Dengar saudara, hati-hati, jangan sampai kenyaman dunia ini membuat saudara jauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan, dan akhirnya hidupmu berakhir di neraka. Apakah hari ini hidupmu begitu susah? Ada penderitaan yang saudara alami dalam hidup saudara, ada kesusahan, ada penyakit, ada persoalan yang melanda kehidupan saudara. Dengar saudara, jangan sampai kesusahan dan penderitaan itu akhirnya membuat saudara meninggalkan Tuhan. Tetap bertahan, tetap kuat, tetap ikut Tuhan, jangan pernah undur, karena penderitaan ini hanya sebentar. Penderitaan ini hanya sebentar, dan pada akhirnya nanti kalau kita tetap bertahan dalam iman, kita akan berakhir dalam sukacita yang mulia, yang sejati, yang tidak terkatakan, yaitu sorga yang mulia. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana sehingga Paulus bisa tetap kuat dalam segala perkara? Bagaimana sehingga Paulus tetap tangguh dalam penderitaan, kesusahan, dalam kesenangan, dalam semua situasi? Bagi Paulus semua situasi itu biasa saja, dan dia tetap dapat menghadapi semuanya. Bahkan kitab Filipi ini, saudara, dituliskan oleh Paulus dari dalam penjara, dari dalam situasi yang menderita, menakutkan dan menyakitkan. Namun demikian, perhatikanlah kitab ini. Paulus menuliskan di sana satu kalimat, bersukacitalah senantiasa. Paulus di sana menguatkan umat-umat Tuhan, luar biasa. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena Paulus kuat dalam menghadapi segala situasi, segala perkara, bahkan penderitaan sekalipun. Nah, dan kemudian dia beri rahasianya. Kenapa dia kuat? Kenapa dia sanggup menanggung penderitaan? Kenapa dia tetap bisa ikut Tuhan, bertahan dalam Tuhan dalam penderitaan, dan saat senang juga demikian? Karena saudara, dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya apa? Supaya dia tetap kuat, dia hadapi semuanya dalam Tuhan. Dia hadapi semuanya dengan berserah kepada Tuhan. Dia hadapi semuanya dengan tetap melangkah dalam Tuhan. Apapun situasinya, dia hadapi dalam Tuhan. Itu yang membuat dia kuat. Ketika dia senang, dia hadapi semuanya, jalani semuanya dalam Tuhan. Ketika dia susah, menderita, dia hadapi semua, dia jalani semuanya di dalam Tuhan.
Hari ini juga demikian, saudara. Kalau kita rindu mengalami kekuatan dari Tuhan, kita kuat menghadapi segala situasi, kita kuat menghadapi segala keadaan. Maka hari ini hadapilah semuanya dalam Tuhan. Penderitaan-penderitaan yang saudara alami hari ini, hadapi semuanya dalam Tuhan. Tetap melangkah, jangan menyerah. Hadapi semuanya dalam Tuhan. Dan kalau kita hadapi semuanya dalam Tuhan, kita akan kuat. Kalau hari ini hidupmu diberkati, engkau senang, hadapi semuanya di dalam Tuhan. Hadapi semuanya dalam Tuhan. Karena kalau engkau hadapi semuanya dalam Tuhan, engkau akan mengalami kekuatan, sekalipun dalam penderitaan, sekalipun dalam kesenangan. Kenapa, saudara? Karena dikatakan di sini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Orang-orang yang menghadapi segala situasi di dalam Tuhan, maka dia akan kuat menghadapi segala perkara karena Tuhan memberi kekuatan. Itulah yang dialami oleh Paulus, saudara, sehingga dia tetap kuat, sehingga dia sanggup menghadapi segala keadaan. Karena dia hadapi semuanya di dalam Tuhan, baik senang, baik susah, dia jalani semuanya dalam Tuhan. Dan kemudian Tuhan beri kekuatan. Ada begitu banyak orang yang rindu diberkati, tetapi saat diberkati dia tidak kuat, dan berkat itu yang menghancurkan hidupnya. Tetapi orang-orang yang menghadapi semuanya dalam Tuhan, ketika dia diberkati, dia tetap dalam Tuhan, dia hidup dalam Tuhan, dia berserah kepada Tuhan, maka dia akan kuat menerima segala berkat. Bahkan ketika Tuhan lihat dia kuat menerima berkat, dia akan limpahkan lagi berkatnya. Artinya apa? Kalau kita diberkati dan kita hadapi semuanya dalam Tuhan, sehingga kita kuat menghadapi semuanya, menjalani semuanya, menerima berkat Tuhan, Tuhan akan limpahkan berkat yang lebih besar karena kita kuat. Demikian juga, saudara, begitu banyak orang yang menderita, akhirnya mencari jalan yang lain, mencari solusi yang lain. Dia tidak hadapi dalam Tuhan, dia tidak jalani semuanya dalam Tuhan, tapi dia mencoba untuk mencari solusi yang lain. Dia mencari jalan keluar, mungkin melalui perdukunan, okultisme, dan sebagainya. Dan itu akan membuat dia hancur. Tetapi kita bersyukur hari ini, saudara, kita mendengarkan pesan suara Tuhan ini kepada kita semua, bahwa kalau kita mau tetap kuat apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, maka mari kita hadapi semuanya dalam Tuhan. Karena Dia akan memberi kekuatan bagi kita ketika kita hadapi semuanya dalam Dia, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kehidupan saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kehidupan saudara. Pesan suara Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Puji Tuhan, saudara. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan kiranya menjamah, Tuhan kiranya melawat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan pesan suara Tuhan ini. Dan Engkau telah menyampaikan pesan suara-Mu, ya Bapa, bahwa supaya kami kuat dalam segala situasi, baik senang maupun susah, maka kami harus menghadapi semuanya di dalam Engkau. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa kepada setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka. Mereka hadapi semuanya dalam Tuhan, dan kiranya Engkau memberi kekuatan bagi mereka dalam segala situasi dan keadaan. Kuatkan anak-anak-Mu ini, Tuhan, sehingga mereka akan melihat campur tangan Tuhan. Mereka tetap kuat dalam segala perkara. Berkati anak-anak-Mu ini, apapun pergumulan mereka, Tuhan memberkati, kuatkan mereka. Baik keadaan senang, baik keadaan susah, Tuhan memberkati, kuatkan mereka, ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga.
Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pesan suara Tuhan ini, maka mohon dibagikan renungan ini kepada anak-anak Tuhan yang lain, supaya lebih banyak orang diberkati. Bagikan renungan pesan suara Tuhan ini melalui media sosial saudara, supaya banyak orang yang melihat dan mereka juga diberkati. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pesan suara Tuhan ini dan saudara rindu memberi ucapan syukur, maka di bawah video ini saudara, kami sudah daftarkan nomor rekening, di mana di sana saudara bisa menyalurkan, mentransfer persembahan syukur saudara untuk menopang kami dalam pelayanan media sosial ini. Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan
naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus surapan-Mu. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus surapan-Mu. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang.
Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.
Sebab hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku.
alasanku, sebab hadiratmu sorga bagiku. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus surapan-Mu. Rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus surapan-Mu.
sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.
kasih-Mu tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau mulia. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Ya Roh Kudus, dengan segenap hatiku ku datang, ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang, ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang, ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu surga bagiku. Ku datang, ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang, ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu
atas mezbahmu, di atas mezbahmu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus surapanmu. Surapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu, haus surapanmu. Rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus surapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus surapanmu, puaskanlah sekarang.
terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku, tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Tinggikan Kau mulia, agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria, Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.